RW Gembul, RW Caper, cerita perjalanan rukun warga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di podcast RW Caper, cerita perjalanan rukun warga. Semoga baraya sahabat semua se-Indonesia nih sehat walafiat ya, berkahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, terutama jika diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat podcast semua, dalam hal ini kita akan coba membahas dengan para praktisi nih. Baru kenal tapi udah mulai akrab juga nih karena satu satu frekuensi kayaknya ya gitu. Kita akan membahas tentang kondisi persampahan di khususnya di lingkungan kita karena ini sudah merupakan isu internasional ya Prof ya. Yeah. Nah, ini perlu kita ada pandangan yang serius yang mana mungkin perhatian sekarang ini kalau nantilah dijelasin sama Prof aja ya. Jadi untuk itu silakan Prof untuk memperkenalkan diri masing-masing, mulai dari Prof aja nanti keliling sini lah. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya itu cukup panjang ya. Sony Jatnika Sundajaya. Mantap. Profesi saya sebetulnya di bidang logam metalurgis ya. Iya. Kan tetapi memang beberapa tahun terakhir ini lingkup bidang metalurgi sendiri itu adalah mengarah kepada masalah-masalah energi, terutama energi yang kita sebut adalah energi biomasa. Biomasa ya. Jadi ya. Di bidang kami ada dua memang yang cukup memasuki masalah-masalah biologis ya, kita sebut sebagai biometalurgi. Ya. Dan yang kedua itu adalah biomass metalurgi. Ya, jadi biomass metalurgi itu adalah segala proses termasuk dari mulai pengolahan biomassnya, di mana biomass ini memiliki kandungan karbon dan hidrogen yang memadai bagi energi. Ya. Dan salah satu sumber biomass yang paling banyak di sekarang itu dikerjakan oleh hampir semua negara itu adalah salah satunya residu pertanian, hutan, itu residu tanaman ya, residu hasil pertanian, hasil pertanian, kemudian sampah, ya, kemudian sewage atau disebut lumpur perkotaan, itu juga masih mengandung kandungan biomas tinggi, dan yang terakhir itu adalah kotoran hewan. Nah, jadi sumber biomas yang sebenarnya kebanyakan orang tuh mengatakan bahwa sumber biomas itu adalah kayu. Ya. Mungkin kalau limbah kayu ya, termasuk soda, termasuk kulit kayu dan sebagainya, itu masih termasuk ke dalam kelompok biomas. Ya. Biomas itu adalah, saya jelaskan sedikit mungkin. Ya, siap Prof, siap. Biomass nanti kita keliling aja Prof. Ya, biomass itu adalah suatu bahan senyawaan yang mengandung biogenik, ya, biogenik gitu kan. Biogenik ini merupakan karbon, ya, yang memiliki isotopnya 14, ya, isotop 14. Jadi isotop 14 ini merupakan karbon yang stabil sebetulnya kan, tapi tidak sestabil karbon isotop 12 atau 13. Waduh. Ya. Nah, karbon isotop 14 ini kalau dibakar palingnya menjadi CO2. Ya. Dan CO2-nya adalah kita sebut CO2 yang mudah diserap oleh tanaman. Ya, itu dari fotosintesis dan sebagainya kita rubah lagi, jadi seolah-olah membakar biomass ini menyebabkan karbon itu seolah-olah netral atau negatif atau berkurang dan sebagainya, terutama untuk emisi ya. Sedangkan karbon si isotop 12 dan 13 itu banyak kita peroleh di fosil. Ya, sehingga fosil itu tidak termasuk biogenik, tapi kita sebut biogenik gitu. Jadi bukan biogenik. Artinya itu akan sulit diserap oleh tanaman, dan itu yang menjadikan isu khusus ya. Dulu sebutnya global warming kan, tapi kita ingatkan PBB bahwa bukan global warming yang kita takutkan, tapi climate change. Dan sejak 2011, kalau nggak salah 2013 itu PBB merubah namanya dari global warming dan
ke climate change. Oke. Dan itu lebih banyak diakibatkan oleh karbon-karbon yang sulit Oke. diserap oleh tanaman. Oke, Prof. Ini saya penasaran, Prof. Ya. Nah, kita segmen pengenalan dulu. Saya paling seneng kalau ilmu ilmiah kayak gini nih. Oke, Prof. Tahan dulu, Prof. Ya. Jangan dulu, Prof. Nah, selanjutnya silakan. Sama nih namanya juga nih. Cuman kepanjangannya beda nih. Silakan. Terima kasih Pak Aki ya. Jadi Pak Prof, sebenarnya nih masalah ini kan udah lama Pak ya. Mengatasi masalah sampah ini kita kembali yang paling mendasar lah. Ya. Sebenarnya beberapa aspek yang menurut kita ini sering dilakukan oleh istrinya instruksi top of bottom. Ya. Ada yang namanya diinstruksikan pengurangan sampah dengan komposer, dengan apa tuh batu terau segala macam, biogaser segala macam. Terus saya ada ngakut. Seberapa efektifkah kira-kira dari hal itu yang akhirnya sampah ini kok jadi kayak muter-muter ya? Bapak sudah tahu, mungkin solusinya sudah tahu, tetapi kok ini kita dibuat seperti itu nggak selesai Pak. Nah, kita sekarang ini kebetulan di forum RW, kita semua ini orang RW, mantan RW semua. Bagaimana menyelesaikan dari level RW Pak supaya ini tuntas, dan beberapa aspek yang harus dikerjakan ini tanggung jawab siapa nih? Tanggung jawab RW atau pemerintah Pak? Nah, Enggak, Pak. Oke, tahan dulu ya. Tahan dulu nih. Bikin penasaran kayaknya dia. Silakan, Pak Amin. Halo Baraya Jawa Barat, Kota Bandung. Nimbrung lagi nih di podcast RW Caper. Alhamdulillah di Profesor datang urusin sampah. Kebetulan saya di RW 12 kan ada masalah sampah. Sebenarnya masalah sampah itu tidak bermasalah di kita. Ya. Orangnya yang Cuman bermasalah. Jadi mumpung Profesor di sini ya kita belajar gimana sih sebenarnya mengatasi sampah yang baik. Ya. Terus kemudian di lain pihak teman-teman di pemerintahan itu sadar bahwa kalau masalah sampah ini selesai, efeknya apa. Dan kita beberapa kali podcast di sini, kok ini sebenarnya masalah sampah ini sudah 6 tahun, sudah 6 gubernur masa belum selesai juga. Nah, waktu terakhir ya mungkin betul. Ada profesor Zaman kemerdekaan. ya kan, negara-negara kecil aja bisa selesai, masa kita nggak selesai gitu ya. Mudah-mudahan nanti advice dari profesor bisa didengar teman-teman di pemerintahan ya, supaya ini selesai. Jangan sampai niat baik kita untuk menyelesaikan masalah sampah terhalang sama birokrasi dan lain-lain itu. Iya, Ya, betul. Oke, terima kasih nih udah pada ngeluarin jimat-jimatnya semua. Jimatnya ini turun temurun ya Pak. Iya, Jadi RW sebelumnya begitu lah, sekarang turun lah. Betul. Nggak selesai juga berapa RW. Gini, kalau kita melihat statistik dari Badan Persampahan ya, seperti tadi di awal kita di luar acara ini kita pernah ngobrol juga ya, bahwa kasus sampah itu kan udah isu internasional ya. Isu internasional, kita bicara di Kota Bandung aja dulu ya. Tadi Prof udah menyampaikan kan, Ciparai ada, Jelekong ada, Pinah Lui Gajah, Pinah Sarimukti, seperti itu kan. Soalnya nggak ada penanganan. Padahal bagaimana kalau padahal payung hukum atau parutan pemerintah kan sudah jelas ya. Tinggal melaksanakan mungkin ya Prof ya. Dengan teori-teori yang tadi di awal kita bincang-bincang yang Prof sampaikan tadi, masa sih nggak bisa? Jadi ada kendala apa sih sebenarnya? Ada halangan apa sih sebenarnya? Padahal mungkin ya Prof ya, kali ini kita bahas ini aja dulu lah, sampah masyarakat Pak. Sampah dari masyarakat, maaf, sampah dari masyarakat, yaitu yang namanya sampah organik dapur gitu Prof. Ya, karena yang sekarang yang lagi di Bandung tadi beda dengan cerita yang dengan Prof ya, dengan biomasa dan lain sebagainya yang tadi sudah diuraikan, itu sangat luar biasa. Ini levelnya beda dong ya. Nah, kalau di Bandung kan sekarang intinya sampah organik, anorganik, residu. Sebetulnya kan sederhana Prof. Tapi kunaon hese wae itu gitu kan. Jadi kiat-kiat penyelesaian sampah ini Prof ya, tolong nanti sama paparkan agar nanti para netizen bisa paham betul tentang sampah itu. Karena kan dari tiga jenis sampah tadi ini yang sederhana kan Prof ya.
Lalu dari situ kan kita di sini yang divonis itu masyarakat. Masyarakat itu jangan selalu nyampah, kurangi sampah. Bahkan ada Kang Pisman kan, kurangi, pisahkan, manfaatkan. Seperti itu. Nah, dalam hal ini tidak dilihat sampah. Kalau saya itu ya berpikir sumber sampah di Kota Bandung yang dari masyarakat itu ada 3. Sampah dari komersil, sampah pasar, sampah dari masyarakat. Ini tapi yang diponis selalu masyarakat nih. Padahal dari sisi persentase kan bisa dihitung ya, Prof. Oke, Prof, mangga jelaskan, Prof. Kita kembalilah ke masalah hukumnya. Ya, payung hukum ya. Siapa sih sebetulnya yang punya tanggung jawab? Ya. Kalau sebut wewenang nanti semua punya. Tanggung jawab sampah itu kan pertama kalau di undang-undang disebutkan adalah termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat. Dan masyarakat. Betul. Itu semua punya kewajiban. Betul. Ya. Nah, sekarang yang memang menjadi isunya itu adalah sampah rumah tangga. Iya. Kita sebut sampah perkotaan ya. Iya. Di luar ada komersial dan semuanya itu kita sebut perkotaan atau municipal solid waste. Iya. Ya. Dan istilahnya lagi adalah polluter pays principle. Iya. Jadi yang membuang sampah, nah, termasuk membuang sampah ini punya tanggung jawab tadi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan sampai masyarakat itu wajib membayar. Betul. Pada para pengolah sampah. Itu penting. Ya. Itu yang sering dilupakan. Retribusi ya? Tidak retribusi, ya. Nanti retribusi lain. Oh, lain lagi ya, oke. Tapi ini adalah ini sampah memang. Ya. Kalau retribusi istilahnya statis, ya. Ya. Kewajiban setiap Kakak. yang tinggal kita ya bayar retribusi lah, gitu. Iya. Nah, karena tapi kalau membayar ini akan berlainan ya, sehingga mungkin ya mohon maaf gitu pengelola sampah lebih senang mengambil dari RW. Lebih suka mengambil sampah itu dari hotel, dari apartemen ya, dari betul. daripada ngambil dari RW gitu, karena RW itu hampir-hampir dikatakan berbayarnya kecil, ya. Kalau di sana ya pokoknya mohon maaf saya sebutkan mau berani berapa besok saya angkut. Wani biro gitu ya. Nah, kita kembali lagi tadi kenapa saya bicara mengenai biomes dan sebagainya. Ya. Salah satu sampah di luar negeri, saya ambil standar luar negeri yang sudah mapan, ya. Mereka memang sudah puluhan tahun mereka melakukan pengolahan sampah ini. Indonesia itu undang-undang 2000 tadi saya maaf undang-undangnya itu adalah nomor 18 tahun 2008. 2018 ya. Dan kalau kita lihat pasal 2008 nomor 18. Oh ya 2008 maaf. Dan pasal yang paling kuat di sana adalah bahwa sampah harus dikelola sedemikian rupa supaya tidak membahayakan lingkungan. Betul. Dan menjadi produk yang bermanfaat bagi yang lain, juga bisa mengurangi pengerukan sumber-sumber daya alam. Itu paling penting. Jadi kalau sekarang enggak, yang dipentingkan apa? Pemilahan. Ya. Misalkan pemilahan tadi yang tiga macam itu ya. Pemilahan organik, yang organik. Ya. Pasti jadi kompos, jadi pakan magot. Betul. Dan sebagainya. Nah, sekarang kita pertanyakan ya, apakah kalau jadi kompos ya, apakah kompos ini cocok untuk pertanian? Enggak. Ya. Boleh kalau saya sebutkan ilmunya. Silahkan. DNA-nya beda. Jadi kalau saya kasih itu untuk tanaman jagung, betul. Ya harusnya komposnya ini adalah yang punya DNA jagung dong. Nanti biarin tuh yang itu ahli itulah ya. Silakan nanti kasihkan ke ahlinya ya. Itu yang paling penting. Jadi paling tidak sampah itu hanya di kompos ini hanya diperuntukkan untuk tanaman perkotaan. Nah sekarang punya nggak anggaran pemerintah kota atau pemerintah daerah itu punya nggak anggaran untuk kompos digunakan setiap hari? Ya itu tadi. Setahun sekali, setahun 2 kali itu ya. Paling hebat. Nah kemudian plastik, ya. Plastik itu selalu disebut recycle. Ya. Kalau kita lihat mengenai kontribusi recycle dan sebagainya, ya, bahwa plastik yang di recycle di seluruh dunia, kalau saya lihat tunjukkan datanya, itu rata-rata plastik yang dipilah kemudian di recycle hanya 14%. Dari
dari seluruh total plastik. Dari total timbunan. Total plastik. Total plastik. Yang 14%. hanya 14%. Oke. Jerman tuh yang paling hebat lah, 15% ini rata-rata. Dan dari 14% yang umumnya sampah itu Kemas. digunakan ulang, balik. udah dipilah dan bisa di recycle ya. Ya. Itu hanya 2% dari plastik botol menjadi botol lagi gitu. Jadi Yang produk sama lagi jadi gitu ya. PET menjadi Ya. PET. Ya. Sisanya hilang diproses, kemudian 8% atau sampai 9% itu dipakai yang kita sebut sebagai downcycling. Downcycle ya. Jadi recycle tapi kualitas yang lebih rendah. Mungkin rantai karbon plastiknya udah makin pendek lah ya, berbulu. Ya. Udahlah kerpot bunga, kerapa dan sebagainya. Itu kenapa? Di Jerman pun sama, plastik akhirnya dikirim ke pabrik-pabrik. Ya. Itu hampir 40% dikirim untuk bahan bakar. Sisanya tetap dia buang ke TPA. Negara maju. Ya, kita baru undang-undang aja baru sekian, Bro. Ya. Sekarang 50 tahun undang-undang yang ada di di Jepang tahun 1920-an sekian, itu Jepang sendiri baru tahun 70-an dia bisa ngolah sampah gitu dengan lebih baik lah. Lebih sempurna Ya. gitu ya. Nah, kita ngolah sampah pengelolaan sampah kita sudah lama. Sejak zaman Hindia Belanda saya udah lihat itu gerobak-gerobak pengangkut sampah di Kota Bandung, Surabaya dan terutama Batavia. Ya. Saya nggak kenal di Jakarta, di Batavia. Itu 1926, 1928 ada. Sudah ada mereka. Gerobak sampah itu. Gerobak ya? sampah. Gerobak Pakai nomor, saya ingat kalau nomornya tuh DIN sekian, itu dinas mungkin. Tapi itu Prof yang baru saya diceritakan itu baru hanya belum ke pengelolaan. Baru hanya Baru penarikan. pengelolaan. Pengelolaan Itu dikelola. Ya. Nah, jadi istilah sekarang kayak bagaimana kita melakukan penyempurnaan dari manajemen sampah. Pengelolaan itu manajemen. Ya. Nah, Ya. sekarang jadi baru 2 itu sampah bagian residunya dikemanakan. Ya, tetap ya. Apa residu itu bisa diolah? Hmm. Ya, Oke. itu salah satu yang jadi masalah. Betul. Nah, sekarang kalau kita kumpulkan dan kita pilah, kita lihat keberhasilan bank sampah, laporan dari KLHK tahun 2021 atau 22 lah, saya masih ada datanya. Ya. Mereka menyebutkan hanya 2,7% sampah yang Dikelola berhasil bank sampah. dikelola bank sampah. Ya. Di sisi yang lain dari Kementerian dan kali ini menyebutkan kita sudah sukses mengelola sampah dalam arti menangani sampah 65% dibuang ke TPA. Bukan diolah. Bukan, tapi dikelola, benar dikelola. dikelola, Di ya, sana oke. ditumpuk, Oke. ya ada manajemennya. Ya. Cuman yang jadi pertanyaan itu sisanya 63 tambah 2,7 dari 100%. Ya. Berarti berapa? Hampir 32%. Ya. 37. Ya. 33 sorry. Ya, itu kemana gitu 33% itu? Itu Ya. pertanyaannya ya. Pertanyaannya. Nah, Betul. kalau boleh saya ingetin, Oke. ada beberapa kabar angin atau kabar burung lah, kita nggak bisa percaya, tapi bolehlah kita jadikan pertimbangan bahwa sampah itu ditimbun sendiri oleh masyarakat, dibakar sendiri oleh masyarakat, dan dibuang ke sungai. Tapi kan endingnya tetap kembali lagi nanti kalau yang ke sungai. Diambil lagi. Iya. Tapi nggak mau ngangkut. Yang mau diangkut ke TPA. Coba lihat Citarum ya. Tapi nggak apa-apa ya, karena kalau kita lihat juga, terus berhasil nggak bank sampah di Kota Bandung? Tidak. Tidak ya. Bapak yang bilang tidak ya. Ya. Saya ikutin iya gitu. Berhasil sekarang, tapi persentasenya rendah gitu. saya sebut nggak berhasil Pak kalau rendah. Ya boleh Ya, Prof, boleh. Karena laporan dari Kota Bandung sendiri, bank sampah punya 2019. Ya. Itu menyebutkan bahwa dari 1.800-an ton sampah, 1.800-an ton sampah per tahun Ya. yang mereka bisa kumpulkan. Per hari apa per tahun? Per tahun 1.800 ton. 1.800-an ton per tahun yang mereka kumpulkan. Oh, oleh yang khusus bank sampah. yang dipilah. Oke. Itu ada 400 ton saja yang bisa dijual. Nah, jadi di sana 1.400 ton nggak tahu kemana. Ya. Iya. Akan tetapi dari sejumlah 1.800 ton
per tahun itu, padahal timbulan sampah kita bisa disebutkan 1.500 ton per hari. Yes. Iya. Jadi berapa persen sih? 0,07 dan sebagainya. Ya. Jauh Tapi nggak sekali. apa-apa karena memang ini kita baru lah ya. Kita menghibur diri. Oh itu baru, namanya juga baru 17 tahun. Masa itu jadi dalam setahun kita cuma ngurusin sehari. Ya, kan? Sehari juga cuma 30%. Betul. Nah ini Prof, Nah, Prof, jadi- Prof, ini kalau sekarang ya saya punya data juga ya. Ini bank sampah malah 1,1% nih tahun sekarang. Nah iya benar kata Profesor. Ya, lebih naik dari berita 2019. Tapi lebih turun dari KLHK 2011 kan gitu aja. Cuman gini masalahnya. Terus kita terpikirkan Ya. sejak 2010, 2011 ya, kita mulai memikirkan di mana sih kesalahannya. Nah, Zaman itu orang belum ini sama sampah. Hmm. 2012, 2013 saya ke Bali dong. Iya. Begitu saya lihat di sana sampah yang dikelola itu kebanyakan composting. Ya. Ya, kemudian ada yang plastik. Yang mohon maaf gitu. Composting ini kok dikerjakan sama asing, ya. Ya. Dari sana ada dua yang saya datangi itu Swiss Contact. Tahu Swiss Contact? Nggak tahu. Yang bikin hotel NHI di Oh, Bandung. Sama oke, yang oke, bikin oke. PMS di Oke, Bandung. oke, oke, oke. Jadi saya kenal kan. Hmm. Terus yang satu lagi dari JICA. Ya. Hmm. Itu dia mengelola sampah composting. Namanya Isaki. Ya. Di Isaki di Jepang saya tahu itu bisa sampai 6 bulan baru dia bisa dipakai lagi ke Betul. pertanian Iya, ya. iya. Sedangkan yang di Kelungkung sana juga 1 bulan tuh 3 bulan. Terus tadi ngomong ke DNA-nya kan nggak cocok Ya. untuk mengecek Oh, kalau DNA-nya mereka sama gimana kalau mereka tuh? bisa ngejar itu. Yang paling mereka kejar adalah bukan jadi kompos tapi jadi pupuk. Jadi pupuk ya. Jadi mereka rubah kebutuhannya apa sih gitu kan. Ini hanya media. Di-mix lagi gitu ya? Ini hanya media saja. Iya, iya. Tapi kebutuhan hara, nutrisi dan sebagainya itu yang dia Betul. kejar. Jadi pupuk, bukan kompos. bukan kompos ya. Kalau Tapi pupuk. kalau kita kan pure kompos. Kalau kita mah cuman hanya media tanam. Di bungkusan Ya, teh. Jadi jangan bilang kompos itu pupuk, bikin eko pupuk. Saya bingung sama sekali. Pupuk itu harus jelas seberapa persen ini Betul. unsur hara. Kadar ininya unsur haranya ya seperti itu. Dari sana kemudian saya mencoba pertama di Babakan Jeruk ya, yang itu dikejar-kejar. Saya ngambil sampah satu bak sampah aja dikejar-kejar itu ya. Ngambil di pasar sederhana kita nyoba. Akhirnya kita Ntar dulu, kenapa Prof sampai dikejar-kejar Prof? nggak usah lah cerita. Ada yang tahu butuh. kok, udah tahu. Tapi paling tidak waktu saya kerjakan ini udah uang gitu kan. Karena kalau saya minta di gerobak RW nggak dikasih saya harus memenuhi TPS katanya udah nggak apa. Akhirnya saya beli sendirilah kasar. Udah beli masih kejar bayar lagi gitu kan beres gitu kan. Ya. Yang penting saya punya. Ya. Dan dari itu kita Punya bahan gitu ya? punya bahan akhirnya kita bilang sampah nggak perlu diolah. Mau dia ada organik, mau ada plastik, mau ada yang nanti disebut residu, kita olah 100% menjadi yang kita sebut RDF. Ya. Refuse Derived Fuel. Dan itu RDF itu adalah memang sudah distandarkan oleh dunia. Ya. Pada saat organiknya rendah, Mm-mm. di bawah 5% 10%, maka kita sebut itu adalah sebagai SRF. Solid Recovered Fuel. Jadi itu banyaknya plastik, kertas dan sebagainya. Ya. Hanya sedikit tercemar, lebih bagus kalau nggak ada organiknya. Ya. Kedua ini yang paling penting kita kenal ya. Jadi kalau kita punya 60% organik, itu 75% kadar air. Kalau kita olah pun tinggal persenannya mungkin 15 ditambah sekian itu masih ada 30%. Jadi organiknya itu jadi rendah. Nah, itu yang disebut RDF. RDF Ya, ya. jadi yang penting itu RDF itu kemudian bisa digunakan proses pengubahan sampah menjadi RDF. Mhm. Itu kita sebut waste to energy. Ya. Jadi Betul. bukan PLTSA. Sampah-sampah mah kayaknya ogah-ogahan kalau disuruh. Bukan nggak bisa, tapi lebih banyak kerjanya, biaya kerjanya daripada hasil listriknya. Tapi kalau WTE, nah itu dipakai. Nah, jadi tadi bahwa sampah rumah tangga, saya nggak bicara TPS atau TPA karena asalnya mereka juga dari rumah tangga. Ya. Selama kita bisa mengklasifikasikan bahwa semua sampah ini adalah energi dan kita bisa merubah RDF. RDF ini kita sebut sebagai biocoal atau green coal. Ya. 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 Biocoal itu kalau 100% organik saya sebut biocoal. Ya. Kalau green coal ya campur-campuran Campuran, ya. ya. Tapi semua sama namanya RDF.
Nah ini penting ya. Jadi RDF itu waste to energy itu kita membuat seperti coal light gitu ya, mirip batu bara. Jadi daripada saya harus nungguin batu bara nih, kalau saya punya tanaman fosil tanaman purba itu 50 juta sampai 350 juta tahun. Terus kalau sampah saya olah 45 hari, ngapain harus nunggu-nunggu lama? Itu pun katanya 350 juta tahun. Katanya. Ya kan nggak pernah punya akte kelahiran. Ya, segitu dulu sementara. Oke, Prof. Ini sangat menarik sekali nih. Ya, barangkali ada pendapat dari Pak Sony juga nih. Dengan tadi yang dibincangkan tuh. Terima kasih Prof. Ini kita jadi sebenarnya kita pelaku, tapi ternyata ilmunya tidak ada apa-apa kita hanya kumpul buang. Ternyata sekarang Tapi bukan pelakor artinya. Betul juga. Jadi sebenarnya kita ini apalagi kita orang RW, taunya gitu. Ternyata sesuatu hal ada yang ya tadi kembali dari kompos, gitu, ternyata itu hanya solusi ya. Ya Belum tentu dayannya sama ya. Parsial, mau jadi solusi mau parsial. enggak udah nggak tahu, yang penting itu kita punya turunan dari pemerintah ya, Ya, maaf instruksi. saya potong dulu. Ya. Kalau tadi kenapa kita sebutkan waste to energy? Ya. Kalau saya tanya, energi dipakainya setahun sekali nggak? Ya tiap hari dong. Tiap hari. Tiap detik juga Tiap kan? detik. Nah, Jadi jadi nyala terus lampu. ya jadi kalau sampah kita olah jadi energi, kita lihat bahwa nggak ada waktu kita untuk bikin sampah lagi gitu. Nah besok saya mau bilang, buanglah sampah sebanyak-banyaknya. Ya, bagus, setuju. Jadi itu yang berkebalikannya nanti. Oke. Kita harus melakukan pembalikan kebijakan publik itu begitu. Oke, Prof. Kita memang satu ihwan ya. Kita udah satu frekuensi nih bicara sampai Pak Ji ya. Nah, ini mohon maaf saya potong dulu nih. Pak Sony juga nih. Karena kalau model di Kota Bandung yang sekarang berkembang di masyarakat yang digaungkan oleh DLH itu ya. Yang pertama kan tadi organik, Prof ya. Kompos, dibuat kompos, dan kompos pun banyak metodenya. Gitu kan. Terus yang kedua dengan maggot. Selesai lah, dianggap selesai gitu. Ya kan? Untuk sampah organik dapur nih, SOD kan. Karena kalau menurut saya sampah organik itu ada dua, ada organik kering, ada organik basah. Menurut saya gitu, Prof ya. Tolong kalau salah dibenerin, Dok. Terus kalau yang anorganik itu dianggapnya langsung bisa jadi cuan gitu, tanpa diolah gitu, ya bisa jadi langsung dikilo lah gitu, seperti itu. Nah yang ketiga yang jadi problem residu, makanya di pemerintah sekarang muncul ada kategori untuk RW KBS nih, RW apa Pak KBS tuh Kawasan bebas sampah RW ya. Nah jadi ada Pratama, Madya dan Utama, ini dikategorikan. Jadi yang Pratama itu adalah masih membuang sampah residunya 50%. Di atas 50. Di atas 50%. Lalu Pratama berjenjang kan sampai 30% paling bawah. Nah itu Prof, gimana sih sebetulnya ya? Jadi gini, nggak apa-apa ya saya dulu ini. Nggak apa-apa nanti di Programnya pemerintah Iya. tahun 2030 ini residu harus hanya 30%. Residu. Dan nanti untuk diapakan? Enggak, dia yang penting bikin program. Oh. Proyek gitu. Ya. Kemudian tahun Indonesia Emas, saya nggak tahu Indonesia Emas itu apa. Itu saya yang cemas kali. 2045 kalau nggak salah itu harus 10%. 2045. Jadi yang saya jadi pertanyaan itu bagaimana roadmap untuk bisa mencapai 30 dan ya. Nah, saya kembali lagi, saya praktisi lah di lapangan. Betul. Saya nggak mau neko-neko ya. Tapi saya coba itu di fasilitas milik DLHK Kota DLH Kota Bandung. Sekarang udah nggak pakai K ya. Ya. DLH Kota DLH Bandung saja ya. Nah, di DLH Kota Bandung itu di Holis. Itu saya ambil. Holis kan RDF kan? Ya, RDF plan. Ya, Cuman yang diambil organiknya. Ya. Nah itu, saya ambil itu residunya, saya olah, saya panggil dari Jabar, provinsi pengelola sampah Jabar, juga dari Cibinong, ambil ini uji di mana? Di semen. Uji lab. Ya, uji lab di semen di supaya semen. aman, jangan kata saya. Dan begitu diuji sana,
laporannya mereka sendiri memproses sama dengan kami di sini di Olis. Yang residunya itu ya. Semua campur kalau di sana. Ya, ya. Kalau di sini residu itu kalorinya 5.600, 5.700. Tinggi juga. Sedangkan yang campur, Ya. yang mereka kelola sendiri itu sampai 6.000-an sampai 6.600. Ya. Nah, jadi bukan nggak bisa kita mencapai itu. Nah, saya tidak pernah merasa yang tinggi itu bagus, enggak. Karena semua bergantung kepada kebutuhan pakannya, Betul, ya. betul. Nah, jadi kalau kita ingin mengelola semua sampah dengan baik, ini kan organisnya hilang, ininya hilang, residu tinggi. Nah, kebiasaan kami mengolah sampah campur tanpa dipilah pun Ya. no problem. Ya. Kalau mau mengambil ada emasnya, ambil aja. Gitu. Gitu, gitu. Ada besi, ambil gitu kan. Tapi istilahnya tetap kami adalah campur. Ya. Yang dianggap residu, yang dianggap apa. Dan ini sudah kita praktekkan di RW berapa sih? RW 5 Gereja Caraka. Pernah lihat kok? RW 5 Gereja Caraka. Ya, pernah Itu lihat. kita bisa 100% sampah itu terolah di sana. Habis ya. Ya kasihan sih memang. Terus nggak ada muatannya, saya bilang. Hati-hati saya bilang, besok-besok dituntut kita penuh ya. Tapi dalam prinsip kita 100% berhasil. Ya. Kita di Kelungkung pun berhasil. Jadi zero waste aja ya. Zero waste. zero Kita waste. di Kelungkung aja dari apa namanya, saya lupa namanya, tapi kelurahan kalau di sini Kelungkung Bali ya. ya dari Bali. Kabupaten Kelungkung itu sudah 14 kelurahan kita proses. Oke. Sekarang Dulu. Oh dulu. Oh, sekarang udah berjalan dong. Sekarang harusnya berjalan tapi nggak tahu kan. Ya. Nah, jadi dari Kembali ke pengelola ya. dari sekian itu kita maju sampai kita kekurangan bahan sampah. Akhirnya ada TPA ditutup, saya ambil aja. TPA-nya sudah bersih lagi, bisa dipakai lapang bola. Ya. Tanah udah, sampah di sana pun habis. Kita bisa gitu. Nah, saya teman-teman lagi, kenapa kita nggak bisa? Karena saya pakai metodenya itu nggak saintifik kata mereka. Namanya metodenya peyeumisasi. Sampah tuh dipeyem dan itu bisa jadi listrik. Kuno kayaknya mungkin ya. Bahasanya kuno, tapi sebetulnya itu yang sekarang dipakai di Jerman untuk memproduksi hidrogen. Hidrogen itu apa? Produk akhir yang paling akhir sampah dan kemungkinan energi masa depan. Betul. Dia menggunakan metode yang mirip, cuman saya nggak tahu namanya apa gitu di luar negeri itu. Boleh saya Silakan. dulu. Sepertinya analisa Profesor luar biasa ya. Cuman saya melihat ini sepertinya yang kita lakukan selama ini seolah-olah analisanya banyak, tapi obat yang dikeluarkannya sepertinya keliru gitu loh. hasilnya. Ya, karena kenapa saya bilang tadi Profesor udah jelas sekali bank sampah segitu banyak, segitu besar dana hanya mengelola 30% dari satu hari produksi. Kita kebayang nggak uangnya? Maksud saya gini, kan kalau kita orang-orang di manajemen itu kan selalu bicara cost berapa, hasil berapa. Ya, jadi kalau misalnya costnya sebegitu banyak hanya menyelesaikan dalam 1 tahun 1 hari 30%-nya lagi kan? Saya pikir naif. Maksud saya gini, bukan lagi salah itu, totally wrong, gitu loh. Maksud saya gini, Prof, mumpung kita sekarang diskusi tentang sampah, kita harus keras menyatakan bahwa hey, you are take wrong way for this gitu loh. Kamu salah, ini yang benar gitu loh. Ya. Terlepas dari birokrasi menerima atau tidak, ya kita yang penting kita menyuarakan gitu loh. Loh, tempat sampah sudah kosong, dari yang penuh banyak tadi di Kelungkung cerita itu langsung bisa jadi lapangan lagi. Loh, kita kurang terus tanah. 6 gubernur kemarin terakhir kita podcast itu 6 gubernur nggak pernah selesai gitu loh. Maksud saya mumpung sekarang gubernurnya baru, mumpung wali kota baru, ya mungkin lewat podcast ini mudah-mudahan sampailah ya. Mungkin sedikit di-elaborate lah, Prof, itu kira-kira langkah pertama yang harus kita lakukan apa sih itu sampai dengan kira-kira kisi-kisi mudah-mudahan didengar gitu supaya pembelajaran juga buat kita. Ya paling nggak model kita ya dulu kita pakai jadi role model gitu. Terus kita nggak nuntut seluruh Indonesia, seluruh dunia lah. Kalau kita bisa nunjukkan apa ininya. Tapi saya juga melihat seberapapun harga yang akan dikeluarkan, katakan lebih mahal dari jualan
RDF-nya Ya. itu tetap menguntungkan. Yes. Jadi We dalam solve arti the problem, gitu. not yet profit, ya, akan tapi itu adalah benefit. Iya. Ya, jadi kalau kita lihat kecelakaan di Lewi Gajah beberapa waktu yang lalu, ya, itu 2005, sekarang 2020 tahun, Ya. itu masih selalu kita harus membayar kompensasi masalah-masalah itu mahal sekali. Iya. Mungkin sekarang udah triliunan kalau mau kita hitung kompensasinya, ya. 20 tahun. Padahal kalau kita membayar sekarang, misalkan ya, kenapa negara maju itu membuang sampahnya ke negara lain, Swedia misalkan. Ya. Swedia itu sampahnya habis. Karena habisnya dia sampai impor gitu. Iya, betul. Impornya beli enggak? Tinggal ngambil aja. Bukan, Dikasih. dibayar. Dikasih orang ya. Dibayar, bukan dikasih, dibayar. Ya maksudnya dikasih orang, kita dikasih uang lagi. Dikasih uang, Iya, gitu ya. betul. Artinya apa? Ya, kalau saya lihat ngasih uangnya, rata-rata dunia itu ngasih uang itu sekitar $65. $65 itu berapa juta lah. Ya. Belum ongkos angkutan dari negaranya Ya. itu Ya. Mother Vessel itu mahal itu. Ya. Yang 50.000 ton sekali angkut. Ya, jadi kalau kata dia buang, bayarnya udah sekian, ongkosnya berapa? Dalam logika kita cuma satu, kalau dia mengolah sendiri harusnya lebih mahal. Iya kan? Iya. Iya. Nah sekarang saya terkejut juga kemarin begitu. Kota Bandung mau ngasih kita nih 100 sampai 200 juta per RW. Cukup lah itu kalau kita rupiahkan untuk per ton kita cuma 350.000. Mungkin hanya 10% dibandingkan yang di Singapura lah sekarang. Ya. Singapura tuh katanya hebat, dia sampahnya bisa selesai, tapi tetap dia buang plastiknya ke Indonesia. bukan buang, dia ekspor ke Indonesia. Saya nggak berani bilang buang ya, kita dibayar kok, iya kan? Oke, Prof. Nah, itu saya jadi iya. Nah kenapa gitu kan di sana? Karena mereka tuh di Swedia di mana? Itu bukan PLTSA yang dia pakai modelnya. Tapi adalah waste to energy, sampah dijadikan energi dulu baru dipakai untuk pembangkit listrik. Ya. Kemudian Different konsep ya. different. Ya. Di Norwegia sudah mulai, ya. Dia bilang untuk membuat hidrogen bahan bakar di masa depan nanti mereka gunakan sampah. Ya. Nah kalau dari sekarang nih pemerintah mau dong ngebiayain RW menyediakan itu dan sebagainya, mungkin 20 tahun yang akan datang Toyota udah berhasil lah itu dengan mobil hidrogennya. Dia nggak mau mobil listrik tuh Toyota itu ya. Hyundai juga sudah ada mobil hidrogennya dan sebagainya. Nah mungkin level-level kecamatan aja nanti punya bensin SPBU. Ini mah pusat pengisian hidrogen yang masing-masing dikelola oleh warga. Jadi warga tuh nggak takut lagi sampahnya nggak jadi bikin masalah untuk dunia. Gitu. Iya. Ya, karena penggunaan bahan bakar hidrogen udah jelas non emisi, keluarnya hidrogen ditambah oksigen air. Air udah. Oke, satu lagi. Ini menarik ini. Silakan. Prof, jadi kalau Kesel. Ini mah begadang nih. Podcastnya sampai besok. Ini ingat kita harus maksud saya setelah diskusi umum ini kita coba masuk ke sesuatu yang fokus misalnya istilahnya stepping kita tuh apa sebenarnya nanti selanjutnya supaya lebih mengenal lah. Maksud saya begini, kita kan ngurusin sampah ini pemerintahnya kan ganti-ganti. Ya. Saya sudah bilang tadi 6 gubernur masih belum selesai masalah. Maksud saya kita ada advice nggak dengan sistem demokrasi yang ada di kita? Maksud saya siapapun pemimpinnya, siapapun gubernurnya, siapapun wali kotanya, ini tetap jalan gitu loh. Ya. Jadi kuncinya di situ sebenarnya, Prof. Jadi mungkin teman-teman yang duduk di birokrasi ataupun jadi politisi, kira-kira bisa mengesop ini gitu. Jangan sampai seperti yang Profesor bikin tadi di Kelungkung misalnya, sejalan atau enggak kita nggak tahu. Kalau sudah jalan di TV sudah pasti jalan rame kan. Ya. Berarti setelah selesai pemerintahan ini jadi selesai lagi. Jadi kadang-kadang kita itu membuang biaya percuma, kemudian sudah ada hasil nggak dipakai lagi kan jadi nggak dilanjutkan. Nah, maksud saya gimana sih caranya pemerintah atau kalau wilayah sih pasti langsung, karena dia pengen tidak akan berubah wilayahnya sampah bebas, tapi kan pemerintah kan dalam hal ini
yang lebih besar berpengaruhnya terhadap satu lingkungan. Kalau ganti-ganti terus, dia lupa, misalnya tidak menguntungkan secara ekonomi buat saya, misalnya saya pemimpin baru ya, misalnya, saya nggak akan kerjain di satu negara. Ada saya cerita, nggak usah cerita satu negara, saya jalan ke negara itu, saya kaget kenapa banyak sekali tonggak-tonggak tol itu stop. Ini karena Perdana Menterinya ganti atau Presidennya ganti, nggak jalan. Kenapa kok nggak berkelanjutan? Ya tidak menguntungkan dia, gitu secara finansial. Nah, maksud saya gini, mumpung diskusi ini nanti di-elaborate semua. Kira-kira apa sih yang harus dilakukan pemerintah atau mungkin tanda tangan seumur hidup sampai mati sampai kiamat gitu misalnya, supaya kita sama-sama under kontrak ini gitu loh. Semacam kayak kontrak rohani gimana Bro? Jadi sebagai syarat gitu ya. Justru yang saya lihat ini kan kenapa Kelungkung itu nggak sampai 1 tahun sempat ngebumnya. Itu dari beberapa televisi di mana itu mewakili itu dan memperlihatkan. Kayak Banyumas mungkin kemarin ya. Jadi di sini adalah yang kita sebut information warfare. Jadi kita bermain cyber war. Jadi dalam information warfare itu siapa yang kuat di dalam hal informasi, dia yang menang. Ya. Sedangkan di dalam, kalau saya sebut invisible hand di belakang kita yang mengendalikan itu ya tadi. Kenapa pemerintah itu kuat? Jadi ada 5 urutan nanti yang harus kita perhatikan. Jadi urutan yang pertama, nah ini tidak bisa saling mendahului gitu. Yang paling di atas itu adalah masalah demokrasi. Kita nggak bisa lupa itu. Nah jadi siapa yang jadi ini besok saudara jadi kepala daerah, ingat ya, gitu kan? Nah itu demokrasi, karena kita dukung. Jadi istilahnya janji politik ya. Satu suara satu ini tuh enggak inilah ya. Nah kemudian yang kedua itu adalah humanisme. Begitu kita turun, coba lihat beberapa LSM atau NGO itu, ini kasihan, ini pemulung. Bersuara semua. Nanti hidupnya gimana? Gitu. Nah tapi kita punya jawabannya. Yang pertama demokrasi, mungkin saya nggak bisa jawab. Itu ranahnya lagi politik ya. Tapi kalau yang humanisme boleh. Jadi saya udah bilang, seandainya sampah ini diolah, dikelola, dipengelola, siapa yang mau kerja kotor? Ya pemulung itu. Dan pemulung saya tidak mau dalam 1-2 tahun lagi jadi pemulung. Jadikan mereka pengusaha pengolah sampah. Naik kelas. Itu luar biasa. Punya uang, punya apa? Tergantung mau kaya, kebenar rajinnya gitu. Balik lagi ke beliau. Nah, sebetulnya untuk membuat ini harus ada tadi petunjuk. Saya di Cina berapa bulan saya keliling di sana, ke setiap pabrik, tolong bikinin barang A, bikin barang B. Begitu saya, ternyata pemerintah sudah menyiapkan blueprint atau sebut SOP di setiap semua sama gitu. Jadi kerjanya orang litbang pemerintah itu bukan untuk ini, tapi semua. Gitu. Nah itu ya. Jadi masalah humanisme kita terkejar. Terus masalah isu yang ketiga, ya. Ini isu penguasa dunia, invisible, enggak nampak lah, secret gitu ya. Itu adalah masalah kesehatan dan kedokteran. Isunya apa sekarang? Nah kita punya kebudaya dong. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Pakailah itu ya. Kalau kita nggak bersih, saya nggak butuh itu yang namanya rumah ibadah yang mewah-mewah. Saya nggak butuh rumah sakit yang hebat dengan jaminan sosial. Saya nggak butuh. Yang saya butuh apa? Lingkungan yang bersih dan sehat. Udah nggak perlu rumah sakit lagi. Mau ibadah di tempat di mana aja bisa bersih. Itu jadi masalah. Nah masalah yang keempat yang menjadi selalu jadi itu hambatan kita adalah lingkungan. Kita diatur oleh dunia. Yang namanya geoengineering science. Saya dulu sekolah geoengineering science. Jadi bagaimana saya bilang salah itu, rubahlah pakai ini gitu ya. Nah, geoengineering science yang di Belgia, tempat sekolah saya dulu itu, dia buat program 500.000 TPA yang ada di Eropa, semua sanitary.
Tapi sudah lagi tidak saniter karena sudah mungkin usianya tua ya. Sekarang Ya. udah enggak. Dan mereka bongkar Sanitary itu. sanitary itu. Lebih baik udah dari TPA tapi semua sampah habis di setempat di sumber timbulan. Jadi tempat udah pengolahan habis. gitu ya. Kan membuat MRF dan itu konsep mereka. Jadi TPA yang sudah ada dia bongkar. Ya. Ya. Nah, sekarang mereka melakukan pembongkaran TPA harus punya kekuatan. Ya, ya masalah itu. lingkungan. Ya. Kekuatannya yang disebut sebagai regeneratif in economy. Ya. Ya. Regeneratif ekonomi itu konglomerat. Terus sekarang saya mau nanya, kalau kita ini pemulung RW jadi anggota koperasi, bisa nggak jadi gede? Bisa. Lebih dari konglomerat. Nah, itulah konsepnya pembalikan itu, bahwa nggak usah konglomerasi itu dipakai oleh hanya 1-2 orang pengusaha. Kita bisa lakukan dengan banyak orang. Operasi Ya. merah putih ya. Jadi hitungannya itu adalah 1 dikalikan 1000 sama dengan 1000 kali 1. Sama. Ya. Betul. Jadi kalau ada 1000 ton dikerjakan oleh satu pengusaha algok nangka 1, ya, Ya, sama itu dengan- akan sama dengan 1 ton setiap RW ada 1000 RW mengerjakan 1 ton. Sama 1000 ton. Selesai dong. Selesai. Nah, sekarang kita tanya yang 1000 sama 1 orang selesai nggak 1000 ton? Belum tentu. Belum tentu. Lebih baik RW lah yang kita kerja. Karena kalau RW, saya nggak akan ngambil sampah kamu di RW kamu, selesaikan sendiri. Mau nggak RW? Itu aja. Ya, jadi ada program yang namanya SWOT analysis. Ya. Oh, kalau saya punya duit pasti selesai sampah. Kita nggak punya uang ya sekarang tuh. Kalau saya punya teknologi, wah teknologinya banyak. Malah garelutan punya teknologi, ya. Baru saya punya oportunities dan saya bisa menyelesaikan ancaman. Gitu. Kenapa sih nggak kita balik? Dari SWOT jadi TOWS. Ya. Oh, ancamannya dulu dong. iya, benar, Tapi benar. ancaman apa yang bisa kita pakai? Jadi kalau saya mau, kalau banyak preman ya saya harus jadi preman. Oke, Prof, tahan dulu, Prof. Ini kayaknya udah gatel nih bikin komen nih. Dia harus di masjid ya. Masalah waktu kita terbatas loh. Iya. Nanti harus Gak apa-apa, Oke. kan masih banyak sesi yang lain. Iyalah, Prof. Yang lebih teknis. Oke, ini Prof ini tadi menarik. Jadi tadi kembali ke masalah penyelesaian 1000 oleh 1 sama 1000 satu kali 1000. Saya tertarik itu Pak. Jadi, nah bagaimana Tukang audit ini Pak. Auditor. ini menarik ya. Jadi semacam kita membuat satu gotong royong lah. Ya. Nah, tapi menghasilkan buat kita ya. Kalau 1000 olah 1 berarti yang 1 itu yang berbahagia kan, menyalahkan 1000. Tapi kalau 1 diserahkan oleh 1000 itu orang baru senang. 1000 orang senang. Ya, oke. Nah, ini konsep-konsep apa Pak Prof yang supaya kita itu di dalam menyelesaikan itu yang mudah dan semua satu instruksi, Ya. satu spek atau satu prosedur gimana? Gitu Pak Prof. Ya, Silakan. jadi kalau kita pengalaman kan di RW-nya Pasaman Ya. ini, Ya. kita selesaikan. Ternyata di sana 800 1 ton bisa selesai. Itu satu RW. Iya. Itu RW. Di Bandung ada 1596 RW. Betul. Ya, Betul. 96 RW. Nama 1 sekarang, Sumarekon. Tambah 1. Tambah ya. 1. Setuju ya. Berarti udah 1 RW 1 ton kan nggak 1.500. Iya, sampah Betul. sampah kita 1600 ton Selesai, per lah. hari, selesai udah. Selesai. Ya, dan yang paling enak, buanglah sampah ke kawat listrik misalkan. Maksudnya? Entes setengah garantu. Semua jadi aliran listrik. Iya, Nah, betul. itu konsep PLTSA sebetulnya. Iya. Tapi saya cuma bilang PLTSA bisa nggak kalau dia langsung menggunakan sampah untuk energi? Enggak, harus Ya. jadi lewat WTE. Ya. Dari mana energi? Oh, kita yang supply dong, masyarakat semua hidup. Iya. Oh alah, hidup. Luar Sangat biasa. hidup. Saya senang semua orang bisa ikut hidup, apalagi sekarang ini kita jobless lah sebetulnya. Ya. Jadi kejahatan dan sebagainya. Saya nggak nyalahin mereka jadi penjahat kok. Iya. Ya, jadi Karena- istilahnya kata karena masih kondisi. Iya, karena masih Valley itu kalau penjara itu penuhnya sama politisi itu lebih bagus daripada seperti sekarang penuhnya sama orang miskin gitu. Kata masih Valley bukan kata. Saya juga belum kenalan sebenarnya. Oke, Prof. Siapa beliau. Ini kita bincang-bincang masih semakin penasaran nih sebetulnya nih ya. Ya, tapi mungkin saya ungkapan terakhir aja sih, karena kenapa kita berbincang tentang sampah dan sampah ya.
Karena kan ya mungkin kalau pengertian saya Prof ya, sampai tolong kalau salah tolong benerin, pemahaman saya itu adalah sampah adalah sisa kegiatan manusia ya, barang atau benda sisa kegiatan manusia yang sudah tidak dipakai dan dibuang sementara ini. Tapi kan menurut saya kan dibuang itu salah, harusnya diolah kan sebenarnya. Satu itu, terus yang kedua, sampah itu selama manusia ada, selama makhluk hidup ada, selama itu pula sampah itu ada. Ya. Jadi kita penyelesaian itu harus betul-betul masalah sampah kalau tidak mau bermasalah terus. Betul. Begitunya Prof ya. Jadi tahan dulu Prof ya, Pak Sony tahan dulu Pak. Saya cuma membetulkan. Next session ya kita coba buka lagi ya. Karena jujur saja ya tadi saya malu lah. Anak dofatu minal iman, malu bener saya. Syaratnya kan itu. Kan nggak usah ada rumah sakit kalau lingkungan bersih, lingkungan sehat. Benar-benar. Ya, oke, seperti itu kan ya. Oke, Baraya Podcast semua ya, karena aduh ini sebetulnya pengen on terus ini. Maaf, yang kelima tadi pajak lupa, biarin besok ceritanya. Oke, Prof. Oke. Sekian dulu mungkin bincang sore kita hari ini. Luar biasa nih dekat kehadiran Prof Sony. Ini ada dua Sony nih yang luar biasa berkiprah sebagai praktisi tentang persampahan nih. Mudah-mudahan kita semua bisa memanfaatkan ilmu yang beliau sampaikan dan mudah-mudahan bisa kita praktekkan. Amin. 1 kali 1000, 1000 kali 1 gitu ya. Yes, Nah, itu konsepnya luar biasa, itu. biasa. Oke, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.